Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Radenita, MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Reputasia Kolektiva, PRA pagi akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan tema Krisis Keselamatan Pasien dan Reputasi Rumah Sakit Siloam Karawaci akibat dugaan tertukarnya kandungan obat Buvanese Spinal tahun 2015. Adapun anggota kelompok kami yaitu Asma Melina, Aliza Putri Maharani, Anissa Fauzia, Sinta Auliasari, Sylvia Fauzia, dan Ulfa Kusnul Fatimah. Pada presentasi ini kami akan membahas kronologi kasus, perkembangan isu berdasarkan teori register dan Larkin, serta dampaknya terhadap reputasi rumah sakit dan para pemangku kepentingan yang terlibat. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kasus ini berawal pada 11 Februari 2015 ketika dua pasien di Rumah Sakit Siloam Karawaci menjalani prosedur medis yang memerlukan anestesis spinal menggunakan obat Buvanese Spinal 0,5% HRV. Kedua pasien tersebut terdiri atas seorang pasien yang akan menjalani operasi sesa dan seorang pasien yang menjalani tindakan urologi. Setelah pemberian anestesi, kedua pasien menunjukkan gejala yang tidak biasa, seperti gatal-gatal, kejang, serta penurunan kondisi kesehatan yang berlangsung secara cepat. Tim medis kemudian melakukan berbagai upaya penanganan dan perawatan intensif di unit perawatan intensif atau ICU. Namun demikian, pada 12 Februari 2015, kedua pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia. Menanggapi kejadian tersebut, pihak Rumah Sakit Siloam Karawaci segera memerlukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan produsen obat terkait. Dugaan awal mengarah pada kemungkinan adanya permasalahan pada obat anestesi yang digunakan dalam tindakan medis tersebut. Seiring dengan pemberitaan yang luas di berbagai media nasional, kasus ini kemudian menarik perhatian masyarakat dan menjadi isu publik. Pada 14 Februari 2015, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mulai melakukan investigasi terhadap rumah sakit PT Kalbe Farma sebagai produsen obat serta rantai distribusi produk yang digunakan. Sebagai langkah antisipatif untuk melindungi keselamatan masyarakat, BPOM memerintahkan penghentian sementara penggunaan dan penarikan produk Buvanese Spinal dari peredaran di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan bersama BPOM, Komite Keselamatan Pasien, serta sejumlah organisasi profesi keselamatan melakukan investigasi secara komprehensif guna mengungkap penyebab kejadian tersebut. Hasil investigasi yang diumumkan pada 23 Maret 2015 menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur malpraktik maupun pelanggaran prosedur medis oleh tenaga kesehatan maupun pihak Rumah Sakit Siloam Karawaci. Temuan investigasi menunjukkan bahwa insiden tersebut diduga disebabkan oleh tertukarnya kandungan obat anestesi dengan asam tranexamat pada tahap proses produksi. Sebagai tindak lanjut atas hasil investigasi, BPOM mengambil langkah tegas dengan membatalkan izin edar produk Buvanese Spinal, melakukan penarikan produk secara nasional, serta mewajibkan produsen untuk melaksanakan tindakan berbagai dan pencegahan guna menghindari terulangnya kejadian serupa. Sementara itu, Rumah Sakit Siloam Karawaci dikenakan teguran administratif karena dinilai terlambat menyampaikan laporan kejadian kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam analisis perkembangan isu menurut register dan Larkin. Tahap pertama adalah tahap origin atau potensial isu. Pada tahap ini, isu bermula dari meninggalnya dua pasien di Rumah Sakit Siloam Karawaci setelah menerima anestesi Buvanese Spinal sebelum menjalani operasi. Kedua pasien tersebut mengalami gejala yang tidak biasa seperti gatal-gatal dan kejang, sehingga menimbulkan dugaan adanya masalah pada obat yang digunakan. Namun, pada tahap ini, peristiwa masih terbatas di lingkungan rumah sakit dan masih belum menjadi perhatian publik secara luas. Oleh karena itu, fokus utama dalam rumah sakitnya yaitu melakukan penelusuran dan mencari penyebab pasti dari kejadian tersebut. Selanjutnya, tahap kedua yaitu mediation dan amplification. Perkembangan isu semakin meningkat setelah media massa secara luas memberitakan meninggalnya dua pasien tersebut. Menanggapi pemberitaan yang muncul, Rumah Sakit Siloam memberikan konfirmasi mengenai kejadian tersebut dan menyatakan bahwa proses investigasi masih menunggu hasil resmi dari Kementerian Kesehatan dan BPOM. Di sisi lain, beredar dugaan mengenai kemungkinan terjadinya kekeliruan penggunaan obat, yaitu tertukarnya Buvanese Spinal dengan asam tranexamat yang diduga menjadi faktor penyebab reaksi fatal pada pasien. Tingginya exposure media menjadikan isu ini tidak lagi terbatas pada lingkup rumah sakit, melainkan berkembang menjadi perhatian publik secara nasional. Situasi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai keamanan obat,
efektivitas pengawasan farmasi, serta kualitas sistem keselamatan dalam pelayanan di rumah sakit atau kesehatan. Selanjutnya yaitu tahap 3, Organization Current and Critical Issue. Pada tahap ini, berbagai pemangku kepentingan mulai terlibat aktif dalam penanganan isu. BPOM membentuk tim investigasi dan melakukan pemeriksaan terhadap Rumah Sakit Siloam, PT Kalbe Farma sebagai produsen obat, serta jalur distribusi obat. Sebagai langkah pencegahan, BPOM memerintahkan penghentian penggunaan dan penarikan seluruh produk Buvanes Final dari peredaran nasional. Selain itu, BPOM memberikan sanksi administratif kepada PT Kalbe Farma berupa penghentian sementara fasilitas produk injeksi, pembekuan izin edar, hingga pembatalan izin edar produk Buvanes Final. Kementerian Kesehatan, organisasi profesi dokter, rumah sakit, dan media massa turut terlibat dalam proses investigasi sehingga isu berkembang menjadi krisis yang melibatkan banyak pihak. Tahap yang terakhir yaitu tahap resolution. Setelah proses investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, dan tim kasus yang dinilai serius selesai dilaksanakan, berdasarkan hasil investigasi tidak ditemukan adanya malpraktik maupun pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun RS Siloam Karawaci. Seluruh tahapan pelayanan, penyiapan obat, serta tindakan medis telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Hasil investigasi juga menunjukkan bahwa penyebab utama kejadian tersebut adalah adanya permasalahan pada kandungan obat yang digunakan, yaitu dugaan tertukarnya isi Buvanes Final dengan asam tranexamat. Sebagai langkah tindak lanjut BPOM membatalkan izin edar Buvanes Final, memerintahkan penarikan dan pemusnahan produk serta mewajibkan produsen melakukan tindakan perbaikan. Sementara itu, RS Siloam menerima teguran administratif karena terlambat melaporkan kejadian kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Dengan adanya hasil investigasi resmi, penetapan penyebab kejadian, pemberian sanksi administratif, serta tindakan korektif dari regulator. Isu ini memasuki tahap resolution karena akar masalah telah diidentifikasi dan langkah penyelesaiannya telah dilakukan. Berdasarkan teori perkembangan isu register dan margin, kasus krisis keselamatan pasien di Rumah Sakit Siloam Karawaci melalui 4 tahapan, yaitu origin, mediation and amplification, organization, dan resolution. Isu bermula dari meninggalnya 2 pasien setelah menerima anestesi, berkembang melalui pemberitaan media, kemudian melibatkan berbagai pihak dalam investigasi hingga menjadi krisis nasional. Setelah penyebab utama ditemukan dan tindakan korektif dilakukan, isu memasuki tahap resolution. Kasus ini menunjukkan bahwa model register dan margin dapat digunakan untuk memahami perkembangan isu dari awal hingga penyelesaian.